Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang TIU atau tes inteligensi umum. Nah, di sini ada beberapa part ya. Yang pertama ada analogi, nanti ada kuantitatif, ada perhitungan, lalu ada soal deret, ada soal gambar juga atau kemampuan figural. Oke, yang pertama yaitu ada tes analogi. Di sini kita harus mencari hubungan antara objek. Di sini adalah yang kita cari objeknya. Oke, di sini kita harus bisa membedakan antara subjek, predikat, objek, kayak gitu-gitu ya. Oke, udah jelas di sini endah itu adalah subjek, kemudian mengumpulkan adalah predikat, kemudian medalinya adalah objek. Kemudian di sini ada kata kerja lagi, kata kerjanya adalah predikat. Kemudian ada objeknya lagi yaitu lomba. Oke, berarti objeknya ada dua di sini, ada medali dan ada lomba. Oke, apa hubungan antara medali dengan lomba? Oke, di sini kita bisa lihat nih, medali itu didapatkan dari partisipasi lomba. Berarti kita harus cari mana yang objeknya ada dua dan ada hubungannya dengan didapatkan. Oke, jawaban yang benar di sini adalah jawaban yang D. Kenapa? Karena kita bisa tahu ya, ketua itu adalah S, menerima adalah predikat, berarti keputusannya adalah objek. Nah, kita cari lagi mana nih yang kata kerja. Yang kata kerjanya adalah menghadiri, predikat, berarti diskusinya adalah objek. Nah, ini sama polanya. Polanya adalah keputusan didapatkan dari hasil diskusi, sama kayak medali didapatkan dari hasil lomba. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kemudian kita cari lagi yang nomor 2 yaitu Lili memesan cincin. Oke, berarti lilinya adalah subjek, kemudian memesannya adalah predikat, kemudian cincinnya adalah objek. Oke, mana lagi yang kata kerja yaitu yang mengukur. Mengukur adalah predikat, kemudian jari adalah objek. Oke, berarti objeknya ada dua lagi nih, cincin dan jari. Oke, cincin letaknya ada di jari. Cincin ada letaknya di jari. Nah, mana nih objek yang bendanya terletak di objek lagi gitu. Oke, jawabannya adalah yang D. Kita lihat di sini. Adik adalah subjek. Oke, membeli adalah predikat. Helm adalah objek. Kita cari predikatnya lagi. Predikatnya adalah menutupi adalah predikat. Kemudian kepala adalah objek. Sebenarnya gampang ya, kalau predikat itu kita cari yang kata kerja dan biasanya diawali dengan me, biasanya gitu. Oke, berarti objeknya adalah helm dan kepala. Nah, helm itu letaknya ada di kepala. Oke, berarti punya pola yang sama dengan kalimat nomor 2. Oke, kemudian kayak gini ya, cincin digunakan di jari, helm digunakan di kepala. Oke, kemudian nomor 3, ayah baru saja pulang dari pasar untuk membeli ikan. Oke, ayah adalah subjek. Nah, ini nggak langsung dihubungkan dengan predikat. Baru saja pulang dari pasar itu adalah keterangan. Kemudian predikatnya baru membeli, predikat. Kemudian ikan, objek. Mana lagi yang predikatnya? Yang predikatnya adalah yang membersihkan. Kemudian objeknya adalah sisik. Apa hubungan antara ikan dengan sisik? Oke, objeknya adalah ikan dan sisik. Hubungannya apa antara antara ikan dengan sisik? Hubungannya adalah ikan memiliki sisik. Berarti mana nih objek yang keduanya tuh ada sifat memiliki? Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, kita lihat di sini. Menunjukkan adalah predikat, kelinci adalah objek. Kemudian memiliki adalah predikat, bulu adalah objek. Nah, kelinci itu memiliki
memiliki bulu. Berarti mirip sama ikan. Ikan memiliki sisik gitu. Oke, kemudian nomor 4. Arif tetap Arif adalah subjek. Mempertahankan adalah predikat. Hitam adalah objek. Kemudian mana lagi yang predikat? Oke, kata untuk warna dasar itu adalah keterangan. Kemudian ada lagi mencirikan adalah predikat. Bayangannya adalah objek. Apa hubungan antara hitam dengan bayangan? Oke, hubungan antara hitam dengan bayangan adalah hitam adalah warna untuk bayangan. Oke, berarti mana nih yang ada warna, kemudian warnanya itu untuk objek lainnya. Oke. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lihat dulu. Tendanya adalah subjek. Oke, bernuansa adalah predikat, biru adalah objek, kemudian mencirikan adalah predikat, air lautnya adalah objek. Nah, biru adalah warna untuk air laut. Gitu, memiliki analogi yang sama ya. Kemudian oke, kita masuk ke yang lain yaitu silogisme. Oke, teman-teman, kalau misalnya ada silogisme, kalian harus tahu rumusnya dulu. Rumus silogisme itu jika P maka Q, dan jika Q maka R, maka yang sama kita coret. Oke, berarti kesimpulannya adalah P. Jika P maka R. Ini adalah kesimpulan. Oke, kemudian ada lagi, misalnya jika P maka Q, kemudian ada P. Berarti kesimpulannya adalah Q. Gitu. Kemudian ada lagi, jika P maka Q, kemudian ingkaran Q, maka kesimpulannya adalah ingkaran P. Oke, gitu ya. Oke, kemudian ada lagi rumusnya. Rumusnya yaitu jika P maka Q, maka kita bisa buat ingkaran. Jadinya ingkaran Q dibalik maka ingkaran P. Oke, bisa juga jika P maka Q, maka kita ubah jadi atau. Ini adalah lambang untuk atau, maka bisa berubah jadi ingkaran P atau Q. Kayak gitu. Ini adalah rumus-rumusnya ya, teman-teman. Oke, next di sini kita lihat. Kita harus tahu premis-premisnya dulu, mana yang jadi P, mana yang jadi Q. Nomor 5 itu ibu tidak memasak jamur atau Alma banyak makan. Oke, kalau ada kata tidak, di sini ada kata tidak, berarti dia adalah ingkaran. Berarti di sini premis satunya adalah ingkaran P atau Alma banyak makan Q ya. P-nya itu ibu memasak jamur. Oke, P-nya untuk ibu masak jamur. Q-nya adalah Alma banyak makan. Oke. Kemudian premis 2-nya adalah ibu memasak jamur. Kalau ibu memasak jamur adalah P, bukan ingkaran ya. Oke, sekarang kita ubah dulu yang ini. Kita ubah jadi jika maka. Kalau kita ubah jadi jika maka, berarti jadinya P. Jika P maka Q. Gitu kan. Oke, berarti ini sesuai sama rumus yang ini. Salah. Berarti dia sesuai sama rumus yang ini. Berarti jawabannya, kesimpulannya adalah Q. Q itu apa? Q itu adalah Alma banyak makan. Oke, jawabannya yang E. Oke, next kita lihat nomor 6.
semua kendaraan yang dimiliki perusahaan X berwarna hijau. Oke, semua kendaraan yang dimiliki. P-nya adalah semua kendaraan yang dimiliki X. Kemudian Q-nya adalah warna hijau. Warna hijau. Kita cari premisnya. Premis 1-nya jika P maka Q. Ya. Jika P semua perusahaan yang ada di P, semua perusahaan yang dimiliki X adalah warna hijau. Tapi ternyata premis 2-nya adalah yang ini. Tidak ada yang berwarna hijau. Tidak ada yang berwarna hijau, ingkaran Q. Oke, kita lihat lagi rumus yang tadi. Berarti cocoknya adalah rumus yang ini. Berarti kalau ketemunya ingkaran P adalah ingkaran Q adalah ingkaran P. Berarti kesimpulannya adalah ingkaran P. Kalau ingkaran P berarti di sini si perusahaan X-nya itu tidak memiliki kendaraan. Oke, berarti jawabannya yang mana nih? Jawabannya adalah yang B. Tidak ada mobil yang dimiliki perusahaan X. Oke, kemudian nomor 7. Pertama kita cari premisnya dulu. Kita cari PQR-nya dulu. Oke. P-nya adalah dapat menyelesaikan project. Di sini ya, dapat menyelesaikan tugas project. Dapat menyelesaikan tugas. Oke, Q-nya adalah apa? Q-nya adalah mendaki gunung. Oke, Q-nya adalah mendaki gunung. Oke, kemudian R-nya adalah pernyataan berikutnya. R-nya yaitu tidak pergi ke Pulau Sumatera. Oke, kalau tidak itu adalah ingkaran. Berarti R-nya adalah pergi ke Pulau Sumatera. Pergi ke Pulau Sumatera. Kemudian S-nya ternyata di sini ada S, guys. S-nya adalah tidak membeli tiket. Berarti S-nya adalah membeli tiket. Oke, sekarang baru kita lihat premisnya. Premisnya 1, jika A menyelesaikan tugas maka jika P maka Q. Oke, nomor 2, premisnya nomor 2 itu jika A tidak menyelesaikan, jika A tidak pergi ke Pulau Sumatera berarti adalah ingkaran R karena tidak ya. Maka ingkaran S. Nah, kemudian premis 3. Premis 3-nya adalah apabila A tidak mendaki gunung mendaki gunung adalah yang Q, tapi tidak berarti ingkaran Q. Ingkaran Q. Kemudian atau membeli tiket pesawat. Membeli tiket pesawat adalah S. Sekarang kita ubah mereka semua jadi bentuk P menjadi Q. Ingat kalau ada ingkaran kayak gini, kita balik S-nya di depan S, maka R. Kayak gitu. Oke, kalau misalnya dia bentuknya atau nggak perlu dibalik, tapi ingkarannya kita coret jadi Q, maka S. Kemudian kita urutkan. Jika P maka Q, kemudian jika Q maka S, jika S maka R. Kita coret yang sama. Yang samanya apa? Q dan S. Berarti kesimpulannya adalah jika P maka R. Oke, ada nggak jika P maka R? P-nya apa? P-nya adalah dapat menyelesaikan tugas. Maka jika A dapat menyelesaikan tugas, berarti antara A kalau nggak B. Oke, jika A dapat menyelesaikan tugas. Kemudian maka R. Kalau R itu pergi ke Pulau Sumatera. Mana yang pergi? Yang pergi adalah yang A. Berarti jawabannya adalah yang A. Gitu ya teman-teman. Oke, kemudian nomor 8. Oke, sekarang kita beda soal lagi, bukan silogisme tapi analitis. Kalau kayak gini kita harus tahu urutan-urutannya. Oke, di sini ada 8 peneliti ya. Kemudian dibagi jadi 2 wilayah, ada barat, kemudian ada timur. Dengan ketentuannya yang pertama D itu tidak boleh sama dengan E. Kemudian F itu udah pasti sama I.
itu udah pasti. Kemudian K lebih familiar di timur. Kalau K lebih familiar di timur berarti langsung aja kita tulis K di timur. Kemudian jika ada H maka G harus di tempat yang lain. Berarti sama aja kalau H itu nggak boleh digabungin sama G gitu ya. Kemudian E lebih memilih berada di timur. Langsung aja di sini ya, temennya K berarti. Kemudian F tidak bisa bekerja dengan J. Oke, F tidak bisa bekerja dengan J. Nah, sekarang kita cari nih mana teman-temannya lagi. Oke, teman-temannya adalah kita lengkapi dulu yang timurnya di sini. Yang timur itu di sini kan perhatikan F itu harus sama I. F harus sama I. Oke, berarti F itu harus bareng-bareng. Coba teman-teman bayangin kalau F dan I ada di sini. Kalau F dan I ada di sini, slotnya penuh. Kalau slotnya penuh, G sama H tidak bisa dipisahkan. Jadi otomatis F sama I itu ada di barat. F sama I. Oke, kemudian di sini lihat D itu nggak boleh sama E. E udah ada di timur, berarti D udah pasti ada di barat. Sisanya adalah G dan H. Berarti di sini bisa G, bisa H. Di sini juga bisa G, bisa H. Nah, kita tinggal cari yang mana di sini. Oke, kemungkinannya adalah apakah mungkin E sama J? Di sini pasti J ya, karena J nggak bisa sama F. Oke, apakah E sama J? Iya. Apakah G boleh sama H? Nggak boleh. Oke, E, K, H, I. E, K, H, I. I itu harus sama F, jadi nggak mungkin. Oke, D, K, G, H. D sama K itu udah pasti dipisah karena D itu nggak boleh sama E, berarti salah. D, F, H, I. D, F, H, I ini yang paling mendekati. Kalau D, F, J, K nggak mungkin D, F, J, K. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D. Nah, dari situ kita tahu pilihannya adalah yang ini. Berarti ini udah bukan G atau H lagi ya, tapi ini udah pasti H dan ini udah pasti G gitu. Oke, kemudian peneliti E sudah pasti tidak satu tim dengan siapa? Peneliti E pasti tidak satu tim dengan F, I, D, H. F, I, D, H. Oke, di sini ada D, H. Berarti jawabannya yang A. Oke, kemudian nomor 10. Yang salah, pernyataan berikut yang salah. D satu tim dengan I, benar. D satu tim dengan I, ya. D sama I. Oke, kemudian J sama K berada di wilayah timur. J sama K di timur, benar. Oke, J satu tim dengan F. J itu nggak boleh satu tim dengan F, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian nomor 11. Nomor 11 itu mengukur hemoglobin. Di sini langsung aja kita lihat kalau kadar hemoglobin P di atas R. Berarti P itu di atas R. Tapi lebih rendah daripada O. Berarti di sini lebih rendah daripada O. Oke, kemudian Q itu lebih tinggi dari yang lainnya. Berarti Q itu ada di sini karena dia lebih tinggi daripada semuanya. Oke, kemudian kadar S itu di atas O. Kadar S itu di atas O. Nah, sisanya adalah N, ya enggak? N berarti mengisi slot kosong, ada di sini N. Oke, berarti urutan ke 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, urutan ke-5. Oke, kemudian nomor 12. 4 petani menghitung hasil panennya. Oke, petani B itu lebih banyak daripada D, tetapi lebih sedikit daripada A. Berarti kayak gini kan? Kemudian hasil panen A itu lebih sedikit daripada C, berarti di sini. Oke, berarti mana yang terbanyak? Yang terbanyak udah jelas adalah yang C. Oke, kemudian nomor 13. Oke, di sini kita bisa tahu ya kalau pembagian harus diutamakan. Oke, sedangkan 2,1 dibagi 0,3 itu sama aja kayak 21 bagi 3. 21 bagi 3 adalah 7. Oke, berarti tinggal 3,6 ditambah 7 ditambah 0,6. 3,6 itu ditambah 7 adalah 7,6 dikurang 0,6 tinggal coret 6-nya adalah 7. Jawabannya adalah 7. 7. Maaf teman-teman, keliru.
7 tambah 3,6 itu adalah 10,6 dikurang 0,6 sama dengan hasilnya 1. Oke. Next, kemudian nomor 14. Oke, untuk nomor 14 hasil perhitungannya itu seperti yang ada di sini ya teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 15 juga sama, bentuknya sama kayak gini. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kemudian nomor 16. Oke, kita ketemu deret nih. Kalau ketemu deret, kita tinggal lihat ya. 4 ketika 7 tambah atau kurang? Kurang ya, kurang 3. 31 kurang 37 kurang 31 minus. Minusnya minus 6. Yang ini juga sama minus. Minusnya 3. Berarti udah ketahuan nih. Polanya adalah minus 3, minus 6, minus 3, balik lagi minus 6, minus 3, minus 6. Oke, berarti di sini adalah minus 6 sama dengan 13. Oke, deret selanjutnya adalah ditambah ternyata. 3 ke 8 adalah plus 5, kemudian plus 7, kemudian plus 9. Berarti masing-masing deret ini ada polanya lagi. Polanya adalah plus 2, plus 2, plus 2 gitu. Jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian nomor 18. Kalau 18 itu di sini ya. Kita bisa lihat polanya yang bawah itu adalah perpangkatan. 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2, 6 pangkat 2, 7. Berarti selanjutnya adalah 7 pangkat 2. Kemudian angka yang atasnya tinggal ditambahkan masing-masing 2. Plus 2, plus 2, plus 2. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke, kemudian nomor 19. Nomor 19 itu tinggal kita lihat polanya adalah pertambahan. Nah, di sini ada pola lagi, berarti setiap polanya plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Oke, berarti jawabannya adalah yang 31. Oke, kemudian nomor 20. Oke, kalau nomor 20 perhitungannya adalah yang ini. Oke, 150 per 100 itu sama dengan 3/2. Kenapa? Karena dibagi 50. 150 bagi 50 3, 100 bagi 50 2. Oke, sama dengan 120 per A. Berarti kita kali silang A-nya ke 3. Berarti 3A sama dengan 120 kali 2. Oke, 3A sama dengan 120 kali 2 per 3. Oke, ini kan bisa dicoret. Jawabannya adalah 40. 40 kali 2. Oke, A-nya di sini udah enggak ada. 3-nya di sini udah enggak ada, berarti A-nya adalah 80. Oke. Next, kemudian nomor 21. Oke, nomor 21 kita lihat pembahasannya di sini ya. Sama kayak yang tadi ya poinnya. Perhitungannya kayak gitu. Berarti A adalah 4.800. Jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian nomor 22. Nomor 22 ini pembahasannya ya, A dan B. Karena A adalah 864 dan B adalah 845, maka yang memenuhinya adalah opsi E. Oke. Kemudian nomor 23. 23 itu jawabannya yang B. Jawabannya yang B dari mana? Dari perhitungan yang ini. Oke, berarti 6 sama dengan 6 tuh benar ya. Oke. Kemudian kita ketemu soal cerita. Nah, soal cerita itu sama kita harus bikin tabelnya dulu kayak gini. Setelah bikin tabelnya, kita bikin perbandingannya. Setelah bikin perbandingannya, baru bisa kita tentukan pekerja yang diperlukan itu ternyata 18 orang. Oke. Kemudian nih, teman-teman bisa pelajari dari sini. Kemudian nomor 25. 4
lampu dengan daya 25 watt. Oke, di sini kita harus bikin tabelnya dulu. Setelah bikin tabel, kita bikin perhitungannya yang ini nih. Oke, setelah bikin perhitungannya, kita bisa tahu kesimpulannya. Oke, next. Kemudian nomor 26. Nomor 26 pembahasannya ada di sini ya, teman-teman. Kita tahu ya kalau persentase itu didapatkan dari harganya si 24.000 itu dibagi harga aslinya atau harga belinya. Oke, ini kita udah tahu 15, kemudian dikali 100. Oke, berarti gini, 24.000 kali 100% per 15. Harga belinya adalah 160.000. Oke, berarti harga jualnya adalah untung ditambah harga beli. Berarti harga jualnya itu adalah tadi yang kita udah dapetin si 160.000 ditambah 24.000, berarti 184.000. Jawabannya yang E. Oke, kemudian kita ke soal analogi figural, kemampuan figural lagi. Oke, di sini kita tahu kalau setiap gambar itu berotasi. Rotasinya itu searah jarum jam, ya. Tadinya arahnya ke sini, jadi ke sini, jadi lurus. Berarti ini berapa derajat? 30 derajat. Oke, berarti yang ini gimana? Dari yang arahnya ke sana, ke sini, berarti ke bawah sini. Oke, yang mana nih yang gambarnya kayak gini tapi bentuknya garis 2. Yang garis 2 cuman E sama A, tapi yang bentuknya miring ke sini adalah yang A. Oke, berarti jawabannya yang A. Kemudian nomor 28. Oke, di sini kita tinggal hitung. Ini adalah 6. 1 2 3 4 5 6. 6 dikurang 1. 6 dikurang 1 sama dengan 5. Yang ini ada 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, ini ada berapa nih? Ya, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 dikurangin 1. Berarti di sini jawabannya 7. Oke, kemudian kalau yang ini gampang ya. Ini tinggal ditambahkan kotak kemudian dibagi. Berarti ini juga sama, tinggal ditambahkan kotak dibagi tapi nggak berubah. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke, kemudian nomor 30. Kita harus cari gambar yang berbeda. Oke, gambar yang berbeda itu di sini seginya adalah segi 6, di sini seginya 4, di sini segi ada 4, kemudian ini ada 5, kemudian ini ada 6. Yang beda sendiri adalah yang ini karena dia nggak punya temennya dan karena sudutnya ada ganjil, sedangkan yang lain ada genap. Oke, kemudian cari lagi yang beda. Oke, ini ada di ujung, ini ada di tengah, ini di ujung, ini di ujung, ini di ujung. Berarti yang beda adalah yang B karena di tengah sendiri. Oke, kemudian nomor 32. Oke, ini udah kelihatan banget ya, ini searah, ini searah, ini searah, ini searah, yang ini beda arah. Ya, berarti jawabannya yang A. Oke, kemudian nomor 33. Oke, nomor 33 ini kita berubah searah jarum jam. Jadi arahnya kan tadinya ke sini nih. Kemudian dia 90 derajat. 90 derajat tuh berarti ke arah sana. Oke, kemudian balik lagi ke sini tapi cuman 45 derajat. Berarti balik ke sini. Gitu. Oke, yang ini berarti arahnya tadinya ke sana, ke sini. Berarti ke sini. Kan berarti dia gini, ke arah sini 90 derajat. Berarti kita balikin lagi dia ke sana 45 derajat. Berarti dia persis ke samping yang ini. Oke, berarti jawabannya yang D. Oke. Kemudian nomor 34. Oke, kita lihat di sini bintangnya pindah bentuknya segitiga. Bentuknya gini, bintangnya hap gitu. Bentuknya kayak segitiga kan. Kemudian si segitiganya juga sama, dari sini ke sini ke sini. Berarti segitiganya gini. Oke, segitiga tapi di atas.
Nah, berarti ini juga sama, dari sini pindah ke sini berarti ke sini. Bintangnya berarti ada di sini. Oke. Kalau enggak di sini yang A. Nah, kita lihat segitiganya. Segitiganya dari sini ke sini, salah. Sini ke sini, berarti ke sini. Berarti dia ada di sini. Berarti yang D, yang ini A salah ya. Oke, kemudian nomor 35. Oke, nomor 35, coba lihat. Yang ini adalah cermin. Yang ini kita balikan 90 derajat posisinya. Oke, 90 derajat berarti gini. Oke, berarti arsirannya ada di atas. Kemudian cermin lagi. Ini cermin. Berarti ini 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti gini. Berarti arsirannya ada di sini. Karena dia tadinya arsirannya ada di bawah. Kalau di bawah pindah berarti ada di samping kiri. Jawabannya yang D. Oke, cukup sekian dari kakak. Semoga mudah difahami ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.